Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Muara Angke yang saya hormati pula. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita patut bersyukur dalam mengikuti sinkronus perkuliahan praktik kiroah. Baik, kita sambut sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak dosen kita, Bapak Kamal Pasa ya. Adapun materi yang di sini, silakan untuk ditampilkan. Baik, sebelum kita berlanjut, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak dosen, kiranya apa yang akan kita lakukan atau yang kita bahas hari ini. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bentar ini di mana ya? Suaranya maaf Pak, masih bergema. Dua-duanya hidup Pak. Jelas, sudah jelas. Oke. Alhamdulillah sudah jelas Pak. Aman ya? Tidak bergema ya? Tidak Pak, sudah Pak. Sudah bersih suaranya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang terakhir 13. Belum terakhir Pak. Terakhir 14. Iya. Nanti kalau Bapak pertemuannya sini terakhir nanti nggak bisa dapat nilai nanti. Iya. Yang terakhir dari ke-14. Jadi pertemuan ini saya sebenarnya kan sudah dirancang pertemuan yang sinkronus itu 4 kali. Cuma kemarin ada apa ya? Pak, saya lagi di perjalanan saya melakukan sinkronus, jadi terpaksa saya batalkan. Jadi ini yang pertemuan yang terakhir untuk sinkronus. Jadi kita sudah 3 kali sinkronus. Sebenarnya sih kalau lebih baik kalau praktik qiraat itu sinkronus terus supaya bisa lebih ini ya. Cuma aturan dari kampus harus asinkronus. Ya. Merupakan pertemuan yang untuk praktikumnya sudah selesai, tapi sebagai materi praktikum qiraat kita harus juga paham tentang qiraat itu seperti apa. Di awal sudah ada, sekarang sudah kita lebih dalam lagi menyangkut qiraat, kemudian qiraat sam'ah dan sebagainya. Makanya sengaja saya carikan materi yang kira-kira memungkinkan untuk bisa jadikan bahan diskusi. Dan ternyata dari online itu saya dapat dari Universitas UIN Riau kalau nggak salah ya. Nah, materi ini kita nanti ada yang membacakan, kemudian kita diskusi, dan di akhir nanti kira-kira 10 menit sebelum berakhir baru nanti saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkuliahan ini dan ujian nanti. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar. Silakan dilanjutkan untuk moderator dan yang membacakan makalahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dosen yang kami hormati. Kita akan menuju kepada pokok permasalahan atau yang pembahasan hari ini, yaitu pandangan ulama terhadap qiraat. Barangkali di antara teman-teman ada yang mau membacakan dengan ikhlas, ridho,
kalian sesuka hati, disilakan. Boleh dibaca tidak harus sendirian. Dibagi misalnya 2 atau 3 orang gitu. Silakan. Saya, Langsung Pak. tunjuk, Pak Muri. Ya, disilakan. Siapa ini? Pak Ketua atau siapa ini? Pak Abud. Oh, Pak Abud. Silakan, Pak Abud. Disilakan. Pak Fahrudin, Fahru Rozi, Fahrudin. Pak Fahru Rozi, monggo. Bab 2. Bentar. Cari sinyal dulu, Pak. Biar, halo, jelas enggak ini, Pak? Suaranya jelas enggak? Jelas Pak, jelas. Silakan. Nggak usah dibaca bab 2-nya, Pak. Itu karena potongan, Pak. Jadi kita pandang ulama terhadap qiraat itu aja. Pandangan ulama terhadap qiraat. Definisi dan hakikat qiraat. 1. Definisi qiraat secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata iqra. Lalu bentuk masdarnya menjadi qira'a yaqri'u, qira'an wal Qur'an. Ya qra'u. Qira'a yaqra'u qira'an wa Qoro'a yaqro'u. Fi'il madhi. Qoro'a yaqro'u qira'atan ini. yang berarti menghimpun atau membaca. Sedangkan terminologi ada banyak pendapat para ulama, diantaranya adalah Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran Qiraat adalah, tolong Dibaca terjemahnya aja, Pak. langsung terjemahan aja ya. Iya. Qiraat yaitu perbedaan Kalau lafaz-lafaz Al-Quran baik yang menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti tasjid dan lain-lainnya. Dari definisi di atas tampak bahwa qiraat Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad SAW melalui al-sima wa al-nah. Maksud dari al-isma di sini adalah bahwa qiraat Al-Quran itu diperbolehkan dengan cara langsung mendengarkan dari bacaan Nabi Muhammad SAW. Sementara yang dimaksud dengan al-nahl yaitu qiraat tersebut diperoleh melalui riwayat yang menyatakan bahwa qiraat Al-Quran itu dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mentahrirkannya. Selain itu ada sebagian ulama yang mengkaitkan definisi qiraat dengan madhab atau imam qiraat tertentu selaku pakar qiraat yang bersangkutan, dan atau yang mengembangkan serta yang mempopulerkannya. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Al-Tabyan fi Ulum Al-Quran mendefinisikan sebagai berikut. Langsung aja ya terjemahannya ini. Terlalu Pak. Itu pas terjemahan. Ya, qiraat adalah salah satu madhab atau aliran pengucap Al-Quran yang dipilih oleh salah satu seorang imam
Qura sebagai salah satu madhab yang berbeda dengan madhab lainnya dalam pengucapan Al-Quran. Berdasarkan sanad-sanadnya yang bersambung kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sedangkan yang dinamakan Al-Mukhri adalah orang yang alim dengan qiraah yang meriwayatkannya secara musyafahah atau lisan melalui jalan talakhi atau berguru langsung dari orang yang ahli di bidang qiraat. Demikian terus hingga silsilah qiraah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, seorang yang telah hafal kitab Al-Taysir, ya Taysir karya Ibnu Al-Jazairi dengan berbagai macam model qiraah yang di dalamnya misalnya tidak bisa disebut seorang mukhri selama bacaan qiraat yang dia hafal itu tidak diperoleh secara lisan dan talaqi dari gurunya. Sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam qiraat ada sesuatu yang tidak dapat diperoleh kecuali dengan cara simak, mendengar, dan musafahah atau menerima secara lisan. Qiraat bukanlah ciptaan para ciptaan para imam qiraat, akan tetapi ia datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qiraat diturunkan bersamaan dengan turunnya Al-Quran, artinya qiraat itu termasuk dalam Al-Quran, kemudian qiraat dinisbahkan kepada seseorang imam yang meneliti dan menyeleksi. Maka jika ada orang mengatakan qiraah halun berarti qiraah tersebut adalah hasil penelitian dan penyeleksian ilmu. Bahkan qiraah hasil ciptaan dan rekayasa halun. Bukan qiraat halun. Halaman 2 atau nomor 2, hakikat qiraat. Qiraat yang benar. Gimana Pak? Lanjut atau ganti nih? Boleh, bisa bergantian. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat qiraat. Qiraat yang benar merupakan hal yang memang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang berarti merupakan sunnah, hal yang bersifat praktis yang menunjukkan tata cara membaca setiap ayat Al-Quran. Karena dari sejak awal diturunkan, wahyu tersebut adalah dalam bentuk lisan. Bukti atas hal tersebut dapat diketahui dari berbagai referensi hadis yang dapat diperoleh dari beberapa sumber. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari yang bersumber dari Umar bin Khattab sebagai berikut. Sa'id bin Ufair telah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Al-Laits telah menceritakan kepadaku bahwa Uqail dari Ibnu Syihab telah berkata, telah menceritakan kepadaku Urwah bin Al-Qari telah menceritakan kepadanya bahwa mereka berdua mendengar dari Umar bin Al-Khattab berkata, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan pada zaman Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia membaca bacaan yang banyak yang tidak pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Hampir aku ingin menarinya dalam sholatnya. Lalu aku bersabar hingga dia memberi salam.
Kemudian aku menarik bajunya sambil berkata, siapakah yang membacakan perkataan ini kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan kepadaku. Maka aku berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepadaku bacaan yang berbeda darimu. Maka aku membawanya denganku bertemu Rasulullah. Bacaan yang aku tidak pernah mendengarnya. Maka aku berkata, sesungguhnya kau mendengar Hisham membaca surah Al-Furqan dengan bacaan yang aku tidak pernah mendengarnya. Maka Rasulullah SAW berkata, lepaskan dia, bacalah wahai Hisham. Maka Hisham membaca dengan bacaan yang aku dengar di dalam sholat tadi. Maka berkata Rasulullah SAW, begitulah Al-Quran itu diturunkan. Kemudian dia berkata, bacalah wahai Hisham. Maka aku membaca dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah kepadaku. Rasulullah SAW berkata, begitulah Al-Quran itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari bacaan itu. Subhanallah. Berdasarkan hadis di atas, menunjukkan bahwa perbedaan qiraat telah terjadi sejak pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Hal ini membuktikan bahwa adanya Hilang Halo? suaranya, Pak. Ya. Ya, nge-lag itu sinyalnya. Pak, lagi belajar kiroat. Umar, Jangan sambil makan, Pak. ya, dikatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari tersebut bahwa suatu ketika sahabat Umar bin Khattab menjadi makmum dari Hisham bin Hakim. Namun Umar mendapati bacaan Al-Quran Hakim tidak sama dengan apa yang ia terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Kemudian mereka berdua mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa demikianlah Al-Quran diturunkan. Artinya bacaan keduanya adalah sama-sama benar. Ya, terima kasih kepada Pak Farid. Ya. Terima kasih. Barangkali bagaimana Pak Dosen? Dilanjut? Silakan yang lain dilanjutkan. Bergantian. Mungkin dari kaum Hawa. Silakan dilanjut. Saya tapi nggak bisa on cam Pak dosen, mohon maaf. Tidak apa-apa, yang penting suaranya ada, Bu. Ya, Daripada di ada sini kameranya suaranya nggak ada. sinyalnya soalnya nanti nggak jelas suaranya. Ya, baik. Yang perbedaan antara Al-Quran dan Qiraat ya. Ya. Perbedaan antara Al-Quran dan Qiraat, ulama berbeda pandangan tentang perbedaan antara Al-Quran dan Qiraat. Sebagian mereka berpendapat bahwa tiada perbedaan antara keduanya dengan arti kata Al-Quran adalah Qiraat dan Qiraat adalah Al-Quran. Sebagian pula membedakan antara keduanya. Imam Al-Zarkashi menjelaskan tentang perbedaan antara Al-Quran dan Qiraat seperti berikut. Wa'alamu annal, dibaca artinya ya Pak. Apa langsung artinya aja Pak? Lanjut. Boleh, lanjut. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran dan Qiraat itu dua hakikat yang berbeda. Maka Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan dan sebagai mukjizat, dan Qiraat itu adalah perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-huruf maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti takhfif, tasydid, dan lain-lain. Penulisan cenderung untuk berpandangan bahwa Al-Quran dan Qiraat memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri. Hal ini karena bukan semua qiraat itu bisa dikatakan sebagai Al-Quran. Contohnya qiraat syadzah tidak bisa dianggap sebagai bagian dari qiraat karena
tidak memiliki persyaratan yang cukup untuk memenuhi kriteria sebagai Al-Quran. Gitu. Lanjut, Pak. Hubungan antara qiraat dan tajwid. Untuk perbedaan antara qiraat dan dengan tajwid, perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan tajwid. Sebagian ulama mengemukakan pengertian tajwid sebagai berikut. At-tajwidu fil lughati huwa tahsinu wa apa ini? Lanjut langsung artinya aja, Pak ya. Ya, lanjut. Terjemah saja, tidak usah dibaca. Tajwid yang berarti at-tahsin atau membaguskan, sedangkan menurut istilah yaitu mengucapkan setiap huruf Al-Qur'an sesuai dengan makhrajnya. Menurut sifat-sifat huruf yang mesti diucapkan, baik berdasarkan sifat asalnya maupun berdasarkan sifat-sifatnya yang baru. Sementara itu, sebagian ulama lainnya mengemukakan definisi tajwid sebagai berikut. Di antaranya Khotan memberi takrif berikut ketika membahas tentang pengertian tajwid. Yaitu mengucapkan huruf Al-Quran dengan tertib menurut yang seharusnya sesuai dengan makhraj serta melembutkan bacaannya sesempurna mungkin tanpa berlebihan, serampangan ataupun dibuat-buat. Dengan memperhatikan pengertian tajwid sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan qiraat dan tajwid adalah sebagai berikut. Qiraat adalah cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran berkenaan dengan substansi lafaz, kalimat, ataupun dialek kebahasaan. Sedangkan tajwid yaitu kaidah-kaidah yang bersifat teknis dalam upaya memperindah bacaan Al-Quran dengan cara membunyikan huruf-huruf Al-Quran tersebut sesuai dengan makhraj serta sifat-sifatnya. Ilmu tajwid merupakan salah satu cabang dari ilmu qiraat. Umat Islam di kebanyakan tempat di pelosok dunia umumnya dan di Indonesia khususnya mempelajari tajwid berdasarkan riwayat Hafs dari Imam Hashim berpadukan Thorih Asy-Syatibi. Masih panjang nggak? Lanjut ke Pak. Mungkin dari yang lain, Pak. Boleh. Enggak. Terima kasih, Bu Nur. Ya, sama-sama. Ini ada 27 lembar ya, masih 5 lembar. Ya, enggak apa-apa. Dibaca saja. Lanjut. Karena saya yakin di antara Bapak Ibu belum ada juga yang belum baca. Silakan. Lanjut. Betul sekali. Bu Mahmudah, SAG. Ya, Silakan. pendapat ulama mengenai ashruf asy'abah. Penurunan Al-Quran dalam 7 huruf. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 192 sampai 195 sebagai berikut. Lanjut terjemahnya. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Berbeda dengan tanggapan masyarakat awam, Al-Quran tidak sekedar diwahyukan dengan satu ragam bacaan saja. Malah terdapat berbagai bacaan Al-Quran yang mencapai derajat mutawatir dan bisa diamalkan oleh seorang muslim. Tapi harus dengan syarat yang ditetapkan oleh ulama tentunya. Adanya berbagai macam-macam ini
mensahkan eksistensinya melalui dalil-dalil yang diakui syara'. Antara lain dalil-dalil tentang perbedaan qiraat ini adalah: satu, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, hadis diriwayatkan Bukhari dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang artinya, Sa'id bin Ufair telah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Al-Laits telah menceritakan kepadaku bahwa Uqail dari Ibnu Syibah telah berkata, telah menceritakan kepada Urwah bin Al-Qari, telah menceritakan kepadanya bahwa mereka berdua mendengar dari Umar bin Al-Khattab berkata, aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan pada zaman Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia membaca bacaan yang banyak dan yang tidak pernah dibacakan Rasulullah SAW kepadaku. Hampir aku ingin menariknya dalam sholatnya. Lalu aku bersabar hingga dia memberi salam. Kemudian aku menarik bajunya sambil berkata, siapakah yang membacakan perkataan ini kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membacanya kepadaku. Maka aku berkata, waduh. Maka Rasulullah SAW berkata, lepaskan dia, bacalah wahai Hisham. Maka Hisham Hadis ini membaca. sudah dibaca, Bu. Lanjut aja ke bacaan setelahnya. Ini kan mengulang yang tadi nih. Oh, ya. Udah. Yang dua. Ya, Hadis yang dua langsung. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas yang artinya, Sa'id bin Ufair telah menceritakan kepada kami bahwa dia berkata, Al-Laits telah menceritakan kepadaku, dia berkata, Uqail telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata bahwa Ubaidullah dan Abdullah telah menceritakan kepadaku. Ini juga belum ya? Udah. Belum, yang ini belum. Beda dengan yang tadi. Ya. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu huruf. Maka aku membaca dengan huruf tersebut dan setiap kali aku meminta tambahan kepadanya, lalu ia menambahkan kepadaku sehingga terkumpul 7 huruf. Berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan di atas, jelaslah bahwa ragam dan perbedaan bacaan telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dan perbedaan itu bukanlah hasil rekayasa para ulama. Pendapat ulama tentang pengertian ahruf al-sya'bah. Dari hadis di atas mewakili sekian banyak hadis yang berbicara mengenai ahruf al-sya'bah menunjukkan bahwa Al-Quran memang diturunkan Allah dengan 7 huruf. Hal ini sebagai kemudahan bagi umat Islam dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dan pandangan dalam memahami makna ahruf al-sya'bah. Semuanya berupa menjelaskan definisinya sehingga mampu dipahami. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan keduanya, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian sya'batul al-huruf. Sya'batul al-huruf terdiri makna antara lain huruf hijaiyah, bahasa, ujung dari sesuatu, dan segi. Adapun secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah sya'batul ahruf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahruf al-sya'bah di atas bukanlah dalam arti yang sebenarnya, yaitu 7 huruf. Akan tetapi ia bermakna keringanan, kemudahan, dan keleluasaan.
Dengan demikian, bila diterima pandangan ini, maka istilah ahruf asy'abah adalah sebuah kemudahan bagi manusia Sab'ah, Bu, untuk bukan Sa'bah. sab'ah adalah sebuah kemudahan bagi manusia untuk membaca Al-Quran sesuai dengan latar belakang, suku, dan dialek masing-masing yang saling berbeda. Lanjut aja sampai selesai, Bu. Lanjutkan. Iya. Yang kedua, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ahruf asy'abah adalah 7 cara dalam membaca sebuah lafaz yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. Seperti ketika membaca nahwi, qasdi, asyri, ajli, haluma, ataqbil, dan akbil. Ketujuh kata di atas mempunyai satu makna umum yang didatangi. Yang ketiga, ada pula sebagian ulama yang mengartikan bahwa ahruf asy'abah adalah 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang terbesar dalam Al-Quran. 7 bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran tersebut adalah bahasa Quraisy, Hudzail, Saqif, Hawazin, Kinamah, Tamim, dan Yaman. Yang keempat, pendapat yang mengatakan bahwa ahruf asy'abah adalah qiraat Ka'bah. Para ulama menganggap pendapat yang keempat ini adalah pendapat orang-orang awam. Para ulama telah bersepakat bahwa qiraat Ka'bah bukanlah ahruf asy'abah. Yang kelima, sekelompok ulama menyatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat 7 aspek hukum atau ajaran, yaitu berupa perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud 7 aspek tersebut yaitu muhkam, mutasyabih, nasih, mansukh, khas atau khusus, am atau umum, dan qasyah. Yang keenam, segolongan ulama berpendapat bahwa kata sa'bah dalam hadis tersebut bukan menunjukkan bilangan tertentu, suatu angka yang berada pada urutan satu angka di bawah angka 8 atau satu angka di atas angka 6, akan tetapi menunjukkan kepada arti banyak. Yang ketujuh, ulama di antara Imam Abu Al-Fadl Ar-Razi mengatakan yang dimaksud adalah bahwa keragaman lafaz atau kalimat yang terdapat dalam Al-Quran itu tidak terlepas dari 7 hal berikut. Yang pertama, keragaman yang berkenaan dengan isim kata benda seperti mufrad, musanna, jamak, muzakkar, dan mu'annas. Masih ada kan? Sebagai contoh firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 8 yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, kata li amanatihim dalam ayat di atas biasa dibaca dalam bentuk mufrad li amanatihim, bisa juga dibaca dalam bentuk li amanatihim. Kemudian yang B, keragaman yang berkenaan dengan bentuk fi'il atau kata kerja, yaitu bentuk madi atau lampau, mudhari, bentuk sedang atau akan datang, dan fi'il amar. Contohnya firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa
yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang C, keragaman dalam segi ta'zim atau mendahulukan dan takhir atau mengakhirkan seperti firman Allah pada surat Al-Qaf ayat 19 sebagai berikut, yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ayat di atas dibaca dengan mendahulukan kata al-haqqu dan mengakhirkan dengan al-mautu, sehingga ayat tersebut menjadi bil mautil haqqus sakaratul wajaat. Kemudian yang D, keragaman dari segi i'rab, yaitu kedudukan atau status suatu kata tertentu dalam satu jumlah, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 15, yang artinya, yang mempunyai arsy lagi maha mulia. Kata Al-Majidu dalam ayat di atas kedudukan sebagai sifat dari kata tu, yang dibaca rofa, tapi bisa juga menjadi sifat dari kata al-arsh, dibaca jar. Kemudian yang E, keragaman dalam bentuk lain ibdal, yaitu menggantikan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Langsung Bu, langsung ke ini. Sementara istilah qiraat sabah. Ya, tuh ya silakan. Sementara istilah qiraat sabah atau 7 bacaan ini muncul pada abad keempat Hijriyah dengan Imam Ahmad bin Musa bin Al-Abbas yang masyhur dengan sebutan Ibnu Mujahid, wafat 324 Hijriah. Berdasarkan hasil kajian yang mendalam terhadap berbagai macam qiraat Al-Quran yang berkembang waktu itu, Ibnu Mujahid menyimpulkan bahwa hanya ada 7 macam qiraat yang dianggap memenuhi syarat dan layak diterima sebagai qiraat Al-Quran. 7 macam qiraat itu adalah qiraat yang dipopulerkan oleh 7 orang imam, yaitu Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Hashim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Maka sejak saat itulah qiraat 7 melembaga dan dikenal oleh generasi setelahnya dengan istilah qiraat al-sabah. Qiraah sab'ah. Sampai berapa? Nanti Pak Nailul. Silakan. Pak Nailul. Ganti yang lain. Masih banyak? Ya, ganti yang lain aja dulu. Boleh. Pak Ainul Azhar ada? Terima kasih Bu Mahmudah. Ya, sama-sama. Baik, saya kira sudah cukup, tidak perlu dibaca semua ya. Ya. Silakan masuk ke diskusi. Baik, teman-teman sekalian dan Bapak dosen yang kami hormati, kita lanjut ke diskusi. Sementara di sini diskusinya apa
pertanyaan dulu, kemudian dijawab Bapak dosen atau mungkin didiskusikan dengan teman-teman. Itu silakan nanti berjalan secara perlahan dan meyakinkan. Baik, silakan Jadi mungkin begini, sesi pertanyaan. diskusinya antara mahasiswa, nanti saya di belakang aja. Maksud saya, supaya Ibu dan Bapak merasakan bahwa kuliah reguler seperti apa gitu. Kan tidak pernah kan Bapak Ibu kuliah seperti ini kan? Ya. Ya, Baik, jadi berarti saya kita ingin memberikan kesempatan Ibu Bapak untuk seperti kuliah reguler gitu. Ada yang baca makalah, ada diskusi, tanya jawab gitu. Ada membantah dan sebagainya. Silakan. Kalau materi sih materi sudah ini semua lah, tinggal dibaca aja. Cuma saya ingin itu kayak biar ada kayak darah manisnya gitu. menciptakan suasana ya, Pak. Iya, menciptakan suasana. Silakan. Ada atmosfernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Moderator. Waalaikumsalam. Ya. Bapak silakan sebutkan nama dan asal dari kepulauan mana? Saya Bapak Abdul Ghafur Dari dari kepulauan? ujung timur Pulau Jawa. Ya. Sekarang Silakan. tinggal di Ada yang mau Jakarta. tanyakan? Terima kasih Bapak Moderator yang terhormat. Ya. Yang pertama, kami mengoreksi tentang bacaan ya. Bacaan Ibu Mahmudah tadi. Yang benar itu qiraatus sab'ah. Jadi mulai tadi dibaca qiraatus sa'bah. Nggak ada artinya sa'bah itu. Bisa jadi artinya itu bagian. Tapi kalau qiraatus sab'ah, sab'atun itu 7. Jadi qiraat yang 7. Nah, itu cuma koreksi ya. Jadi qiraatus sab'ah itu adalah qiraat yang 7 imam itu. Itu yang pertama. Mohon diperbaiki karena kalau udah salah arti, salah pengucapan pasti salah arti. Itu yang pertama, Pak Moderator. Yang kedua, mohon kami sebagai mahasiswa sebagai penyambung lidah, Bapak Moderator kepada Pak dosen tentang contoh-contoh beberapa mahasiswa kemarin ada beberapa yang kurang mengerti tentang imalah, ismam, kemudian nakal, kemudian apalagi itu yang al-gharib wal mutasyabihat. Karena meskipun kita membaca kemudian tidak dipraktekkan, itu kan menjadi sesuatu yang apa? kurang begitu berfaedah ya. Karena namanya praktek qiraah itu kan seharusnya memang harus selalu dipraktekkan. Namanya aja praktek qiraah. Oleh karena itu mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang qori dan qoriah seperti Ustadz Umri, kemudian Ustadz Syekhu, kemudian Ustadzah Nur Hasanah, Ustadzah Putri Wulandari. Itu kami mohon memberikan contoh gitu ya. Karena kita ini yang awam, kita termasuk saya ini yang awam, pengen tahu apa sih imalah itu, apa sih ismam itu, apa sih nakal itu, kan begitu. Mungkin ustadz-ustadz di sini ada yang lebih berpengalaman, kami mohon contohnya gitu tuh. Saya tuh tahu yang mungkin yang bisa tuh saktah kalabal rona. Nah, sakta itu kan berhenti sebentar katanya. Kalau contoh yang ada beberapa teman-teman itu imalah itu apa sih, ismam itu apa sih, itu sepertinya masih asing di telinganya gitu. Monggo Pak Moderator mungkin bisa memberikan lejutan kepada teman-teman bagaimana untuk mempraktekannya, apalagi Bapak Moderator kan terkenal dengan seorang qori yang terkenal di daerah Serang ya. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Moderator mungkin penyambung lidah kepada Pak dosen, kita udah berapa kali melaksanakan praktek, akan tetapi mohon maaf nilai itu masih belum terpampang. Mungkin untuk lebih semangatnya kita dalam belajar, kalau anak kecil itu, kalau mengerjakan sesuatu, dinilai itu girangnya bukan main itu. Jadi girang untuk belajarnya semangat lagi. Mungkin kita yang mahasiswa-mahasiswa baru ini, mahasiswa-mahasiswa yang awam ini, kalau mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas, kemudian dinilai, alhamdulillah begitu
Begitu senangnya hati kita ini gitu ya. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Pak ya, jangan sampai ketabrak sendal orang ya. Baik, dari satu pernyataan dan 2 pertanyaan ya. Saya tambahkan tadi ada juga harfus sab'ah ya. Begitu ya? Mungkin sama. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua tentang cara pelafalan isma atau itu, silakan mungkin saya jembatani sebelum nanti ada penerangan lebih terang dari Bapak dosen yang sudah mengoreksi 50 mahasiswa tentang bacaan itu. Nanti naik ke kasur ya, jangan di jalan deh. Naik ke kasur sana. Atau minta pendapat dari yang adapun jelas ya barangkali. Silakan Bapak Asuri dari Magelang bisa menunjukkan wujud aslinya. Itu yang tidak berkomentar, mohon maaf di unmute. Ibu Siti siapa itu? Lupa di unmute kan. Berisik banget Siti Nurul Nur Aini. Iya Pak. Dimut. Oh iya. Maaf. Di unmute Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa disampaikan oleh Bapak Yai yang dulu tentang al-ghaib wal muskilah. Dibahas di pertemuan masalah itu. Ada materi tentang al-ghaib wal muskilah. Bapak mungkin bisa buka materinya tentang al-ghaib wal muskilah. Ada beberapa bacaan seperti Ibtalus. Suaranya kurang jelas, Pak. Seperti Ibtalus. Mas Sori, suaranya kurang jelas. Bentar. Ya lanjut Pak Suri. Atau mungkin kalau Pak Suri ada gangguan, silakan Bapak Yai Ahli Muhbibi. Yai Ali. Oh ya, silakan Pak Suri. Oke. Seperti Ibdalusin. Ibdalusin kemudian huruf menjadi huruf sin. Kalau bentuk yang dibaca dalam ayat-ayat Quran ada beberapa tulisan yang tulisannya adalah kemudian dibaca. Audionya Pak Suri. Mungkin itu gejala sinyal itu mungkin Pak. Ya, sinyal juga bisa. Iya Pak. Cuma kurang bagus sinyal di sini lagi kurang mendukung Pak. Ya kayak Pak Umri biasanya harus naik ke pohon itu. Lagi ganteng lah kemarin ini. Mungkin bisa dijelaskan karena kurang bagusnya. Nggak jelas Pak suaranya, putus-putus. Semoga nggak usah pakai video Pak, videonya matiin aja Pak. Nah mungkin di off cam mungkin bisa lantar suaranya. Coba Pak ya. Mas Panelo nyebur. Gimana? Masih putus? Ya jelas Pak. Oke. Kita ulangi dari awal. Ada kemarin kita sudah membahas sedikit tentang al-gharib wal muskilah. Ya. Al-gharib wal muskilah ada beberapa bab yang disampaikan atau yang diberikan oleh Bapak dosen materinya. Ada ibdalus sod sinan, penggantian huruf sod menjadi huruf sin. Kalau yang tertulis di dalam Al-Quran ada beberapa bacaan yang ditulis dengan huruf sod, tapi cara membacanya dibaca dengan huruf sin. Nah, maka itu disebut dengan ibdalus sod sinan. Inilah yang disebut dengan gharib
Gharib itu artinya hal-hal yang aneh atau yang janggal, yang tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti tulisannya sod tapi dibaca sin, seperti kata wayab sud kalau hurufnya sod, tapi bisa dibaca wayab sud atau dibaca dengan huruf sin. Seperti bastoh juga. Bastoh kalau hurufnya adalah sod tapi cara bacanya adalah sin. Ini namanya ibdalu sod sin atau penggantian huruf sin menjadi huruf sin. Kemudian yang kedua adalah artinya jawazul wajhain atau bacaan yang bisa dibaca dengan dua sisi. Dua sisi bisa dibaca dengan huruf sod atau bisa dibaca dengan huruf sin. Jadi dibaca sod boleh, dibaca sin juga boleh. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah al-alifu kan nabroh lil hamzah. Alifnya dibaca pendek karena sebagai kakinya hamzah atau nibroh, bukan huruf mat. Ada huruf alif tapi itu tidak difungsikan atau itu bukan huruf mat atau sebagai tiang, ya. Seperti apa imma. Di situ ada kalau kita lihat kaidah tajwid, setelah ada huruf fathah kemudian bertemu dengan alif kan seharusnya dibaca panjang afa. Itu karena sebagai pemanjang atau sebagai tajwid atau sebagai mat tabi'i, ya. Tapi kalau di sini tidak, karena ini sebagai pengecualian yaitu alifu kan nibroh lil hamzah atau sebagai nibrohnya. Seperti kata yang lain seperti nabain kalau tulisnya, ya. Tapi cara baca adalah nabail mursalin. Terus berikutnya ada materi yang lain yang ini sama-sama tasil itu memudahkan bacaan. Tasil itu memudahkan bacaan. Biasanya kalau buku yang saya baca itu ada tasil. Alasan dibuat tasil itu kalau orang-orang Arab sana dulu susah membaca ketika ada hamzah bertemu dengan hamzah, seperti aa jamiyun. Nah, kemudian untuk memudahkan itu, maka hamzah yang satu itu dimatkan atau dipanjangkan jadi a jamiyun. Itu namanya tasil, memudahkan bacaan, karena orang-orang Arab sulit ketika membaca a jamiyun, maka dibaca a jamiyun. Itu adalah tasil. Kemudian kalau nakal tadi yang di nakal itu adalah memindahkan huruf satu kepada huruf yang lain. Seperti kata bi'sal ismu. Itu cara bacanya menjadi bi'salismu. Ya, bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu. Itu kalau nakal. Contohnya nggak usah semua nggak ya. Cukup beberapa contoh saja. Ismam itu contoh di dalam Al-Quran yang masyhur itu adalah kata latak manna. Latak manna itu cara membacanya adalah seakan-akan kita mengucapkan lafal latak manuna. Cara membacanya adalah latak manna, tapi bibir kita seakan-akan kita membaca lafal latak manuna, tapi tidak dijelaskan menjadi latak manna. Cukup bibirnya yang membaca latak manuna, tetapi boleh on cam, Pak. Apa? On cam, Pak. Coba di on cam kan. Oke. Tapi nggak jelas. Oke ya. Dilihat mencucuknya. Oke. Latak manuna. Nah, ya. Tapi lataknya latak manna. Nah, gitu ya. Latak manuna. Kan kita membaca lafal latak manuna. Oke, kita teruskan kembali karena nanti sinyalnya terganggu. Gitu Bang ya. Itu adalah bacaan ismam. Kemudian bacaan imalah. Imalah artinya adalah miring atau memiringkan sebuah bacaan, seperti kata majroha atau majriha. Ro seharusnya ketika berharokat kasrah adalah ri, atau ketika berharokat fathah adalah ro. Tapi di sini adalah karena ada bacaan imalah, itu dibaca miring seperti bacaan majreha. Nah, kalau yang sering kita dengarkan dalam qiraah seperti hari Jumat,
sering kita membacakan mendengar bacaan seperti wadduhe, ya. Itu adalah bacaan yang benar. Itu termasuk bacaan imalah yang tidak dibacakan di sini. Tapi itu kurang masyhur di Indonesia. Kalau di daerah Arab sana sering sekali kita mendengarkan bacaan-bacaan seperti wadduhe, kemudian walaili idza saji dan sebagainya. Itu adalah termasuk bacaan imalah. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, nanti bisa ditambah kekurangan-kekurangan atau bisa mungkin ada penyampaian saya yang kurang pas, nanti bisa diperbaiki. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih kepada Pak Puri ya. Diterima takobal ilmunya mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang mau menambahkan? Bapak Ali Mubibi, ini sangat kami tunggu. Izin bertanya, Pak. Sementara sebelum ada yang memberikan jawaban itu atau berkomen, saya tampung pertanyaan dulu. Boleh. Sepertinya penjelasan Pak Azuri tadi sudah jelas itu, Pak. Insya Allah sudah jelas. Mungkin bisa dilanjut. Izin bertanya, Pak. Boleh, Pak, boleh. Boleh, Pak Yasin ya. Iya, gini Pak, untuk pembahasan gharib itu menarik sekali bagi saya. Tapi saya begitu awam dengan bahasa Arab. Gimana tadi pembahasan ibdal shad sina, di mana kalimat wayab sutu itu dibaca wayab sutu. Nah, begitu juga jawazul wajhina. Nah, bagi orang awam itu bertanya-tanya, Pak, di mana shad itu dibaca sin? Apakah itu tidak merubah arti? Monggo tanggapannya, Pak. Ya, dipersilakan. Mungkin Pak Yai Gopur sebagai mufasirin. Silakan menanggapi pertanyaan dari Bapak Yasin Yusuf. Dan mudah-mudahan Bapak Yai Gopur sedikit terobati ya dari penjelasan dari Bapak Azuri tadi. Dan akan ditambahkan nanti di ujung Pak dosen. Silakan. Oke, sedikit menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Bapak Yasin Yusuf. Masalah apakah ketika ada huruf shad kemudian dibaca sin akan merubah makna, gitu ya. Kalau kita berbicara seperti itu, maka kita harus kembali kepada hadis tadi yang dibacakan. Hadis ketika makalah tadi ada hadis-hadis yang dibacakan. Bahwasanya ketika ada seorang sahabat tadi, siapa saya lupa, menjadi makmum, kemudian imamnya membaca ayat-ayat Al-Quran yang biasa tidak dia dengarkan. Artinya ada beberapa huruf yang memang tidak dilafalkan oleh Rasulullah. Kemudian dia mendengarkan huruf-huruf tersebut. Barangkali mungkin termasuk shad menjadi sin tadi. Nah, seakan-akan makmumnya ini jengkel. Rasulullah tidak pernah membacakan seperti itu. Maka jangan-jangan ini artinya akan berubah karena hurufnya berubah. Maka sahabat ini bersama-sama mendatangi Rasulullah, kemudian mengadukan apa yang dibacakan oleh imam tersebut. Maka Rasulullah membenarkan bacaan tersebut. Artinya memang dari keterangan tadi di dalam makalah tadi itu ada beberapa bacaan Al-Quran yang cara membaca hurufnya berbeda, tetapi artinya sama, gitu, Pak. Bagaimana Pak Yasin? Baik Pak, terima kasih. Jadi jangan jangan mang-mang ya. Apa tuh? Yakin tetap, karena itu udah aturannya ya. Seperti itu. Oke, supaya lebih seru lagi, silakan bertanya atau menjawab, silakan, terbuka untuk umum. Tanya Pak Omri. Ya, boleh. Ini Pak Omri ya. Dari tadi kan membahas masalah kiroah sab'a ya, atau al-akhrufu as-sab'a itu ya. Lah,
tadi sudah ada penjelasan yang dimaksud dengan al-ahruf as-sab'ah itu tidak merupakan beberapa huruf yang diturunkan oleh Rasulullah dari Allah gitu ya. Ya Pak, beri tadi ya. Lah, saya itu kurang begitu jelas dengan ahruf as-sab'ah itu tadi. Mohon penjelasannya dari teman-teman yang sudah memahami dengan kata-kata ahruf as-sab'ah atau qiraah as-sab'ah. Tolong dijelaskan dengan sejelas-jelasnya Pak Umri ya. Nah, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kan wakili sendiri Pak. Jalan-jalan ke Cianjur, kemana nih Pak Abdul Gopur? Silakan. Hadir. Atau- Assalamualaikum. Hadir. Ya, silakan. Mungkin ada perbedaan antara qiraat sab'ah dengan ahruf as-sab'ah, atau maksudnya dari ahruf as-sab'ah itu apa? Mohon maaf pada host, sampai jam berapa kita ini kuliahnya? Pak Nailul, sampai jam berapa? Sampai 9.30 kan? 9.30. Nanti supaya kita memberikan waktu untuk produsen ya. Maaf. Jam berapa? Jam 7.30 sampai 9.30 Pak, kalau sesuai dengan jadwalnya. Ya. Sampai jam berapa? 9.30. 9.30, baik. Iya. 9.10. Oh, 9.10. Wah, 9.10. Oh, 9.10. Soalnya ini nanti jam 9.50 juga ada Zoom lagi di MK lain. Baik, kalau sampai 9.50 berarti silakan ada pertanyaan lagi, nanti kita diskusikan. Satu lagi, komentar atau sanggahan atau pertanyaan, silakan. Maaf Pak, saya ada sendiri boleh bertanya? Nggak boleh Pak, nggak boleh Pak. Enggak, Bapak kan moderator kok bertanya ini gimana dong? Saya kan menampung pertanyaan moderator gitu kan. Yuk, pertanyaan yang ditampung belum terjawab kok mau ngasih pertanyaan lagi. Sama siapa nanti? Pak Omri ini pelanggaran Pak Omri ini. Punya waktunya menampung masa M ini kan. Gimana? Teman-teman kita langsung pada Pak dosen. Jadi ada Pak. Mungkin ada yang masih mau menambahkan? Silakan. Tergantung kesepakatan kita. Itu tadi dijawab dulu Pak Umri. Silakan Pak Umri nanya, nggak apa-apa lah. Pak Umri takut. Nggak enak katanya moderator kok tanya. Ahli qiraat mau bertanya, monggo Pak Umri. Jeruk kok makan jeruk. Itu bersama Pak Nailul ya. Silakan Pak Umri, biar segera ini. Silakan, memberi tanggapan. Supaya kita, kalau tidak ada tanggapan, kita langsung ke Bapak dosen. Jadi, nah, tadi Pak Umri katanya mau nanya. Mau nanya. Nggak apa-apa, silakan. Terima kasih Pak dosen. Sebagai pamungkas lah, penutup. Tentang qiraah sabah diantaranya adalah qiraah hafas ya. Kenapa itu qiraah hafas ya mungkin lebih masyhur di Indonesia, atau mungkin itu alasannya kenapa Pak? Oh iya, silakan. Oke.
Terima kasih. Sampaikan kepada Pak dosen, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Baik, terima kasih. Memang kuliah praktik qiraat ini harusnya praktek ya. Makanya ketika kalau Bapak Ibu ingat di soal UTS nih, bentar. Nah, di soal UTS itu salah satu pertanyaannya adalah berikan gambaran Anda dalam belajar Al-Quran. Apakah Anda yakin bahwa Anda sudah belajar Al-Quran dengan benar pada guru yang benar dan memiliki sanad yang sambung sampai kepada Rasulullah? Apabila belum yakin, seperti pada poin A, apakah usaha yang Anda lakukan? Jadi sebenarnya qiraah itu kita tidak bisa seperti fikih ya. Kalau fikih itu kan ada istinbat. Istinbat itu artinya ada kaidah atau cara bagaimana menentukan sebuah hukum dari kondisi tertentu misalnya. Contoh misalnya dalam berwudu itu kan ada yang mengusap kepala itu, kalau Imam Syafi'i kan hanya cukup di ujung rambut saja atau minimal 3 rambut. Kalau yang lain ada yang harus satu kusuk kepala. Itu fikih. Fikih seperti itu. Kemudian ada yang furuk-furuknya seperti yang di Indonesia. Contohnya misalnya sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut, gitu kan. Itu furuknya. Hal-hal yang sifatnya bisa sesuai dengan pendapatnya, yang penting ada dasarnya. Itu fikih. Tapi kalau qiraat itu berbeda. Qiraat itu adalah bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi pun, qiraat itu berasal dari malaikat Jibril. Jadi Nabi itu belajar qiraatnya dari malaikat Jibril langsung. Nah, tadi yang disebutkan bahwa sab'atu ahruf, sampai ada Sayyidina Umar menarik sahabat karena bacaannya berbeda tadi. Memang kita kenal kan sahabat Umar itu adalah salah satu sahabat yang keras. Ya. Kalau A, A, gitu. Kalau B, B. Dalam satu sisi ya. Di sisi lain dia punya pendapat yang tegas. Contohnya misalnya ketika dalam kondisi krisis ada pencuri, Sayyidina Umar tidak usah potong tangan gitu. Karena kondisinya tidak mungkin kalau misalnya dalam kondisi krisis misalnya orang mencuri dipotong tangan, semua orang, banyak orang yang tangannya dipotong itu gara-gara mencuri. Itu fikih. Tapi kalau qiraat itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan secara lisan turun temurun. Nah, contoh yang tadi digambarkan dalam hadis adalah ketika ada imam makmumnya tidak cocok, Sayyidina Umar langsung menarik membawa orang itu kepada Nabi, kemudian tanyakan langsung kepada Nabi. Ini bacaannya gimana? Kok begini? Gitu. Kemudian Nabi menyuruh silakan baca. Nah, setelah dibaca, nah begitu Al-Quran diturunkan. Kemudian silakan kamu baca. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa begitulah Al-Quran diturunkan. Sampai Nabi mengatakan bahwa Nabi ketika Al-Quran diturunkan itu kan diberikan satu huruf. Artinya satu huruf itu satu pola bacaan. Kemudian Nabi minta tambah lagi sampai ada sab'atu ahruf. Ada 7 huruf. Artinya 7 pola pembacaan yang berbeda. Karena Al-Quran itu kan bahasa Arab sama halnya dengan bahasa Indonesia. Kalau Ibu dan Bapak tahu, yang namanya bahasa Indonesia kan tidak semuanya bisa membaca, mengucapkan dengan cara yang sama. Nah,
Kira-kira kalau Tebet, Bapak tahu nama Tebet itu? Daerah Tebet di Jakarta? Pernah dengar, Pak. Ya. Kalau orang Batak kan ngomongnya bukan Tebet. 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 Ya kan? Ada lagi Menteng misalnya. Betawi juga sama, Pak. Iya, artinya Jampet, begitu. serempet. Jadi sab'atu ahruf itu salah satunya kita bisa pahami analoginya seperti itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mengucapkan dengan bahasa yang menurut dia tidak biasa gitu. Sehingga Nabi minta tambah lagi dalam rangka apa? Supaya tidak menyulitkan umatnya. Termasuk coba orang Jepang kalau ngomong R kan susah. Orang Sunda kalau ngomong F kan seringkali berubah menjadi P gitu kan. Jadi itulah sebuah rahmat yang diberikan kepada oleh Rasulullah kepada umatnya, bahwa Al-Quran itu walaupun bacaannya harus melalui proses turun-temurun dari satu ke generasi-generasi yang lainnya, tetapi tidak kaku. Ada beberapa yang bisa disesuaikan. Termasuk ya, kalau orang Jawa misalnya ngomong ain itu susah kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga kalau memang dia susah untuk ini ya mau gimana lagi gitu. Ya kewajibannya memang harus belajar. Harus menyesuaikan dengan bacaan yang benar. Tetapi selama tidak bisa membaca dengan yang benar dan selalu berusaha, nggak ada masalah. Gitu. Seperti orang Jawa Timur dengan orang Jawa Barat, Pak ya. Kalau mengucapkan, kalau orang Jawa Timur kan alhamdulillah, kalau orang Jawa Barat alhamdulillah. Iya, antara dalnya kan bacanya beda. Tapi ya artinya mungkin tetap sama, Pak ya. Sama. Bagi kita orang karena logat kita beda, Pak. Iya. Seperti orang Sulawesi kan juga tidak sama, Pak ya, dengan Jawa ya. Iya, dia masih sama-sama Jawa. Ya. Jadi kalau misalnya ada ismam, ada apa itu sebenarnya ya. Ini kalau kita bicara dalam proses belajar, nggak dibaca ismam, nggak dibaca ini nggak ada masalah. Kan namanya proses belajar. Tapi ketika sudah belajar, sudah tahu, usahakan bagaimana untuk menyesuaikan dengan bacaan yang benar. Ya, contoh misalnya tadi la ta'maunna, itu kan harus manyun begitu kan? Lah pertanyaannya, harus manyun itu kan kalau Bapak lihat punya cermin kan? Iya. Ya kan? Tapi kalau Bapak bacanya kenceng, kalau kalau yang sudah biasa baca cepat itu kan, coba aja Bapak dan Ibu kalau misalnya melihat orang yang sudah lancar baca Quran. Itu kadang-kadang suaranya gitu doang kan? Nggak kelihatan tartilnya lah ya Pak ya. Nggak kelihatan tartil, tapi dia kan kalau misalnya dibaca dipelankan, itu insya Allah bisa sesuai dengan tajwidnya. Gitu. Ya, begitulah. Semua berproses, semua melalui usaha. Jadi kalau misalnya sudah tahu yang benar, kemudian tidak berusaha menyesuaikannya, ya salah. Gitu. Karena sudah, ya sama halnya lah. Kalau misalnya anak terlambat sekolah misalnya, terlambat sekolah, dia tidak tahu karena masih siswa baru gitu misalnya, atau misalnya karena biasa kan anak sekolah misalnya kelas 1 SD kan biasanya bangunnya siang, tiba-tiba harus sekolah bangunnya pagi gitu. Ya mungkin di awal-awal boleh lah misalnya terlambat bisa diberikan dispensasi lah. Tapi kalau setiap hari terlambat kan itu bukan tidak bisa lagi dikasih dispensasi.
Ya sama halnya. Maaf, Pak. Ya, Potong silakan. sebentar, sudah habis. Ini saya menanggung amanah dari Pak Abdul Gopur dan termasuk pertanyaan kami juga semua ya tentang dari pertama kita dikasih tugas Al-Fatihah yang menunggu komen dari Bapak gitu. Walaupun kami tidak satu persatu, tapi saya belum sempat. Saya sudah mencoba mencari waktu yang tepat ya, karena saya harus ini. Saya belum sempat juga. Insya Allah nanti di akhir akan saya ini. Yang pasti. Secara globalnya Nilai itu bisa diinput satu-satu, bisa juga diinput bersamaan. Jadi itu sih teknik dosen saja bagaimana cara mengupload nilai. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya. Pak, kita kan mahasiswa tua Pak ya. Masalah nilai pokoknya jangan sampai di bawah loh Pak. Saya salah satu dosen yang masa kasihan Pak sama mahasiswa nilai yang baik itu akan memberikan nilai tambah bagi ibu dan bapak semua. Terima kasih Pak dosen ya. Kecuali memang yang ini ya, yang parah ya. Kalau yang parah saya mohon maaf. Kami semua ini sudah berusaha ya Pak ya. Iya. Untuk jangan tugas khawatir. Kalau masalah nilai jangan khawatir. ini dari mana Pak? Untuk meresum materinya itu semuanya atau bagaimana Pak? Kan ini banyak sekali itu 27 halaman ini. Iya, ya. Yang namanya resum seperti apa sih Pak? Resum itu kira-kira dari bacaan itu, kemudian apa yang ada dalam kayak begini. Bapak mendengarkan kuliah itu kan, belajar gitu kan, ada yang perlu dicatat dan yang tidak kan, ya seperti itu meresum itu. Yang penting materi itu semuanya dipahami gitu. Oh ya, siap. Mungkin ada target diresum 1 halaman atau 2 halaman. Saya tidak pernah memberikan target. Oke, siap. Sekarang saya tanya, ada Bapak Ibu yang pernah pesantren? Ya, pernah Pak. Pernah pesantren. Kan ada ngaji sama kiai itu. Ya. Utawi dan sebagainya itu kan. Ya. Kan di awal-awal mungkin ngaji itu kan yang namanya utawi harus dikasih tanda, dikasih tanda gitu kan. Semua dikasih tanda. Lama-lama kan tidak semua dikasih tanda. Nah, iya. Itu. Sama juga materi. Materi awalnya mungkin ditulisin semua. Setiap dosen ngomong ditulis, setiap dosen ngomong ditulis. Lama-lama kan, oh ini sudah paham. Begitu, cara belajar seperti itu, Pak. Saya ingin, karena Bapak dan Ibu adalah orang yang sudah dewasa, saya ingin memberikan pembelajaran secara dewasa. Oh, siap. Karena termasuk, saya tidak pernah menegur Bapak dan Ibu yang tidak mengirim tugas atau apa gitu. Karena itu konsekuensinya pada nilai nanti. Ya tidak ngirim tugas ya nilainya akan berkurang lah. Karena pembaginya kan berdasarkan tugas yang diberikan. Enak-enakan aja ya Pak dosen ya. Ya saya ingin menguji. Ada beberapa nama yang beberapa kali nggak. Ya silakan saja. Tahu. Bukannya saya ngecek Pak. Saya tuh ngecek. Cuma bagaimana cara saya menilai ya itu menjadi ini saya. Kewenangan Bapak ya. Ya strategi masing-masing dosen berbeda, Pak. Iya. Ada juga kan dosen yang pengennya ketemuan sinkronus terus, gitu kan ada kan? Ada. Iya, karena strateginya seperti itu. Ya monggo. Terus ini untuk info yang angkatan baru ini bagaimana Pak? Ada info dari kampus nggak? Kan kemarin banyak yang nanya tuh mau daftar kok masih sulit gitu. Kan sudah ada linknya kan? Tapi belum bisa Pak. Sudah ada tapi kita mau daftar tuh nggak bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Webnya masih error. Keterangan 500 error gitu. Ini mohon maaf Ibu dan Bapak ya terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru ini. Untuk angkatan sekarang itu di handle sama panitia pusat. Langsung ke Menak ya Pak?
LPDP. Ya. Siap. Dia langsung ke Menak dan di sana yang menghandle. Jadi kalau misalnya error dan sebagainya, kami dari kampus paling menginformasikan ke sana supaya di sana diperbaiki. Karena di webnya masih error terus katanya tuh yang daftar. Iya. Ya nggak tahu. Ini kan baru beberapa hari ya dibukanya ya. Mungkin kalau misalnya ada masalah akan ada upaya perbaikan atau dialihkan lagi ke kampus ini atau bagaimana? Karena sekolahnya untuk PJJ ini masih ada beasiswa, jadi biar lebih mudah untuk pertanggungjawaban dan sebagainya. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Ya, baik. Kemudian tadi ismam, imalah, nakal tadi sudah ada contohnya. Kemudian akhruf sama qiraah sama itu sudah ada di makalahnya, tinggal dibaca. Saya semua yang Bapak Ibu, pokoknya saya komitmen kalau sudah kuliah seperti ini, sejak awal sampai akhir insya Allah saya standby, walaupun saya tidak on video. Saya dengarkan semua percakapan, bahkan sejak awal misalnya ada yang nyetel musik, ada yang ngobrol. Itu suasana yang manis-manis kayak begitu Pak. Saya tahu karena cuma ya sekali lagi ya namanya biasalah bapak-bapak punya janda dan sebagainya, istri 2 3 itu biasanya sebagian besar saya itu ibu yang bahasannya kalau nggak ada dosen itu Bang. Sebetulnya tua biasanya janda. Ya begitulah. Cuma ya ingat Bapak Ibu, ingat Bapak-bapak ya. Lelaki gentle. Gentle itu bertanggung jawab cukup dengan satu perempuan. Nah, karena kalau lebih dari satu istri itu kayak lagunya Ahmad Dhani tuh. Gimana lagunya Pak? Gimana? Ayo. Bisa enggak? Hanya rasa hati itu. Itu kan senangnya dalam hati kalau beristri 2 gitu kan. Ada lagu Dhani tuh. Pak Fri, dengerin Pak Fri. Kan itu kan bahasa istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk, anak kawin 3 gitu kan. Itu kan senang, Pak. Bukan lelaki sejati ya. Tidak ada bertanggung jawab. Di sini saya dapat dari janda ya Pak Saihu nih ke Pak. Istri 1 aja repot. Berarti yang repot itu enggak ikhlas berarti. Ya pokoknya komitmen itu dipegang dari awal sampai akhir. Itu sangat didukung ibu-ibu ini. Tapi ibu-ibu ini senang kok kalau bapak-bapaknya ini menduakan. Nah, sekarang itu eranya sudah era modern, kita siapapun bisa melakukan komunikasi tanpa diketahui orang lain. Iya. Membahayakan. Makanya kasus-kasus banyak sekali sekarang. Ya, mohon bapak-bapak dan ibu-ibu juga hati-hati menggunakan alat komunikasi itu. Gunakan yang baik-baik. Ada tulisan di belakang truk tuh, atau di belakang mobil tuh. Hapus pesan sebelum pulang gitu. Artinya berarti pesan-pesan yang dilakukan selama di luar sepengetahuan suami atau istri itu ada hal-hal yang menimbulkan potensi masalah itu. Bahaya. Kan bisa ada Pak sekarang. Iya, iya begitu. Iya, bisa ada. Ibu baru keluar Pak kalau jam makan. Kalau dihapus juga bakal tahu. Ya, tapi sadap menyadap juga. Yang disadap kadang-kadang lebih pintar lagi, Bu. Dari tadi ngumpet ibu sekarang keluar kalau jam bakasan ginian, Pak. Sudahlah. Komitmennya dalam hati. Allah Pak. Gitu.
Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 9 lebih 11. Kita lanjut diskusi atau kita tutup? Menurut jam cukup, Pak. Mungkin untuk penjelasan nanti Pak, UAS-nya Pak, untuk diskusi UAS-nya Pak. UAS sebenarnya soal sudah saya kirim, tapi nanti saya buka pada jadwalnya. Tanggal 18 Pak ya. Saya selalu memberikan batas waktu yang cukup longgar sampai dengan hari Kamis jam 23.59 sama. Pekan Kalau depan mau juga. dimajukan tidak apa-apa Pak jadwalnya Pak. Gimana? Itu kan dibuka tanggal 18 nih. Ya. Kalau mau buka sekarang ya tidak masalah Pak. Tapi tetap. Enggak, Bapak Ibu konsentrasi dengan yang lain dulu lah. Ya. Karena kemarin sudah saya kasih ini aja. Kasih spoilernya. Spoilernya ya. Spoilernya itu salah satu materinya adalah materi yang sekarang ini. Begini, Ibu dan Bapak. Saya kalau bikin soal itu, yang menyangkut teori itu hanya sebagian. Tapi sebagian besar itu menyangkut logika. Menyangkut pendapat. Karena kalau teori itu tinggal Bapak copas saja. Tinggal copas. Sekarang banyak mau cat atau apa gitu. Ya namanya teori banyak. Sekarang banyak akses yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, apalagi mahasiswa PJJ. Makanya saya tidak pernah membuat soal yang murni pengetahuan, tapi lebih banyak menyangkut pendapat Bapak dan Ibu, pengalaman Bapak dan Ibu. Karena itu yang lebih real. Coba aja, saya sih tidak hanya kepada PJJ, semua juga mahasiswa reguler juga sama. Karena yang dibutuhkan dari seorang mahasiswa itu bukan pengetahuan saja, tapi bagaimana kira pengetahuan implementasinya dalam pemikiran, dalam sikap, dalam tindakan, dalam pendapat. Itu yang penting dari mahasiswa itu. Kalau pengetahuan itu sangat mudah tinggal dibaca. Apalagi kalau bentuknya tulis-menulis, tinggal copas-copas saja sekarang. Pendapat dan sebagainya itu adanya di masing-masing mahasiswa. Dan itu yang, mohon maaf ya, anak-anak sekarang yang susah itu. Saya melihat anak-anak sekarang yang mahasiswa sekarang itu, pemikirannya apanya itu apa ya? Karena mereka sering pakai gadget gitu. Kemudian mereka sering main game, kemudian apa yang dia lihat itu Instagram, Facebook, dan sejenisnya. Akhirnya pengetahuan itu kurang. Tinggal kopas gitu aja, Pak. Apa namanya? Pemikiran, kemudian ide-idenya tuh sangat lemah, sangat rendah ini ya. Makanya sangat disayangkan. Saya kira Ibu dan Bapak ini generasi-generasi yang sudah mengalami ketika semuanya manual. Sehingga saya harap pemikiran ide itu muncul dari hasil serapan dari pengetahuan-pengetahuan yang ada menjadi sebuah pengetahuan baru berdasarkan pendapat Ibu dan Bapak sekalian. Karena kalau masuk sekarang itu agak susah untuk melihat seberapa jauh mereka menyerap pengetahuan dan seberapa jauh pengetahuan itu mempengaruhi pemikiran dan ide-ide dan pendapatnya. Susah, Bapak Ibu. Saya merasakan betul. Saya ngajar itu sejak ngajar mahasiswa itu sejak tahun 99. Saya ngajar di Ciputat sampai 2005, kemudian baru ngajar lagi di sini 2018. Jadi sangat beda sekali ini ya. Dulu ketika masih manual, sekarang sudah pakai Android lah. Pakai handphone dan sebagainya gitu. Zamannya Android sekarang. Dulu zaman masih belum ada digitalisasi berbagai hal itu.
Yang namanya mata kuliah ada 10 ya minimal satu mata kuliah punya satu buku. Sekarang saya tanya mahasiswa, ada nggak yang punya buku? Nggak ada, Pak. Tidak semuanya punya. Sebagian besar itu kalau misalnya mata kuliah 10 paling hanya punya buku 1-2 saja. Saya tanya pernah baca buku enggak. Alasannya memang mudah, sekarang kan zaman digital gitu. Tinggal cari pertanyaan nyari kemudian dibaca enggak. Ternyata enggak. Ya mohon Ibu dan Bapak yang sudah hidup di dunia pendidikan, bagaimana menyadarkan mereka supaya kembali kepada pembelajaran yang rutin, membaca buku, tidak hanya bermain dengan gadget dan sebagainya. Saya kira itu Ibu dan Bapak. Kita nanti ketemu lagi sudah ujian, dan tentu saja karena praktikum qiraat ini bukan pembelajaran yang sementara, tapi berkelanjutan. Mohon Ibu dan Bapak untuk selalu mempraktikannya, berusaha terbaik untuk belajar. Kalaupun yang sudah mengajar berarti kan mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. Karena praktikum qiraat memang benar-benar yang seperti yang saya katakan tadi. Praktikum qiraat itu benar-benar musyafahah. Musyafahah, paham Bapak Ibu? Artinya menyampaikannya dari mulut ke mulut. Ustaz menyampaikan, muridnya mendengarkan, murid membacakan, ustaz mendengarkan. Itulah qiraah. Seperti itu. Gitu. Jadi mohon apabila Ibu dan Bapak sudah setiap hari Sabtu dan Minggu. Ya agak susah nih suaranya ada. Ini ada siaran apa ini Pak Rizal? Pengumuman dari Pak RT. Kerja bakti ini. Dengan syarat membeli oli sebesar 60.000 ya. rupiah. Tuh servisnya gratis. Minimal beli 60.000. Baik, saya kira itu Ibu dan Bapak. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan untuk saat ini, saya sebagai pengampu mata kuliah praktikum qiraat mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi Ibu dan Bapak jangan khawatir dengan nilai. Insya Allah nilai yang saya berikan itu tidak harus sekarang. Pada saatnya akan saya munculkan di akhir. Nilai terbaik ya Pak ya nanti ya. Yang paling berat memang saya kalau nilai sih tinggal baca tugas-tugasnya kan. Yang paling berat itu mendengarkan Al-Fatihah, itu yang saya belum ini. Tapi begini Ibu dan Bapak, ini ada hal yang perlu disampaikan bahwa tidak semua file yang sudah diupload itu masih ada dalam gadget. Jadi mungkin ketika saya ini minta diupload lagi, nanti tolong diupload lagi supaya saya bisa review. Siap pada. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Walaupun kita online-nya hanya 3 kali, tapi komunikasi lewat aplikasi portal itu setiap pekan kan saya sampaikan gitu. Ya karena materi-materi itu materi-materi yang itu sekedar ini aja, pengantar saja. Pendalamannya, praktiknya menjadi tanggung jawab Ibu dan Bapak sebagai mahasiswa yang kalau ingin belajar dengan baik dan benar ya bagaimana mendalaminya begitu. Kalau saya hanya mengampu memberikan rule aja lah arahnya kemana gitu sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas bersamaannya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Amin. Silakan kalau misalnya ada yang diskusi dan sebagainya, walaupun kita untuk semester ini
mau tanya, diskusi dan sebagainya, silakan Japri. Dan silakanlah. Saya akan memberikan apa? Saya akan dengan senang hati bisa selalu berhubungan dengan materi semuanya. Karena setiap kelas itu saya biasanya minta bikin grup, kemudian semua diminta memperkenalkan diri karena satu nama, satu nomor saya tulis semuanya. Kecuali yang tidak mengirim nama. Nah, sekarang kan kalau dulu waktu zaman HP jadul kan kita tidak bisa melihat foto siapa nomor itu, siapa orangnya gitu kan. Kalau sekarang sudah bisa, tapi tidak semua orang mau menampilkan fotonya untuk orang lain. Jadi kadang ada yang ada fotonya, ada yang tidak ada fotonya gitu. Ya saya nggak masalah, itu kan hak, karena itu masuk bagian dari privasi. Ada yang menampilkan statusnya, ada yang tidak gitu kan. Kalau Ibu dan Bapak menunggu status saya di WhatsApp, insya Allah saya tidak pernah menampilkan status. Saya nggak pernah bikin status, Bapak Ibu. Pernah bikin status cuma 2 kali. Dulu waktu hari pertama, tahun pertama ada Hari Santri Nasional itu, seingat saya itu pertama kali saya bikin status. Sekali lagi nggak tahu, lupa saya. Cuma 2 kali saya. Tanpa status berarti apa ya? Nggak, saya juga nggak pernah baca status orang, Bu. Nggak pernah lihat juga. Karena media sosial itu melenakan. Ketika Bapak Ibu buka Facebook, itu nggak pernah selesai. Terus saja. Katanya Bapak Ibu buka Instagram, tidak pernah selesai. Karena seluruh orang bisa menampilkan segala sesuatu di situ. Dari yang mulai sedih, dari mulai yang saru, yang mulai karena saya dan sebagainya ada semua di situ. Ya, tinggal bagaimana kita, apakah waktunya habis untuk itu atau untuk yang lain. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Apabila mau bermain mampir ke kampus, silakan komunikasi, hubungi biar nanti kita bisa ketemu. Saya kira begitu, Bu ya. Baik, kita akhir dengan kafal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat. Amin. Bisa menjalani perintah Allah. Dan hidup selalu bahagia dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.